Pernah kebayang nggak sebuah dunia di mana mesin itu nggak cuma kerja buat kita, tapi juga kerja buat dirinya sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget. AI yang punya dan bisa ngatur duitnya sendiri. Ya, sebuah ekonomi yang sepenuhnya dijalankan sama mesin. Coba deh, bayangin asisten AI kamu. Bukannya cuma nungguin perintah, dia malah aktif nawarin jasanya di internet, dapat bayaran, terus pakai uang itu buat bayar operasionalnya sendiri. Nah, ini dia nih konsep inti dari ekonomi mesin yang bakal kita kupas tuntas. Jadi, apa ini semua cuma fantasi yang jauh di angan-angan? Atau jangan-jangan kita lagi ngelihat gambaran awal dari sebuah realitas ekonomi yang benar-benar baru? Oke, ayo kita cari tahu bareng-bareng. Walaupun kedengarannya kayak cerita di film-film ya, tapi fondasi buat mewujudkan ini tuh sebenarnya udah ada loh. Ini bukan lagi sekedar imajinasi, tapi sebuah kemungkinan nyata yang dibangun di atas teknologi yang udah ada sekarang. Oke, rintangan pertama dan yang paling gede. Gimana ceritanya sebuah program komputer bisa punya duit? Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan penting. Kenapa sistem keuangan kita sekarang tuh sama sekali nggak dirancang buat mereka? Intinya tuh gini, AI kan nggak bisa datang ke bank, ngasih KTP, terus buka rekening. Kenapa? Ya karena aturan kayak KYC, kenali nasabah Anda, itu dibuat untuk manusia, bukan buat barisan kode. Sistem keuangan tradisional kita ya emang nggak dibangun untuk AI. Nah, disinilah Bitcoin jadi semacam game changer. Beda banget sama bank, jaringan Bitcoin itu sifatnya permissionless, alias tanpa izin. Sebuah AI bisa loh bikin dompet digitalnya sendiri dalam hitungan detik, nggak perlu identitas manusia. Transaksinya instan, global, dan yang paling penting, bisa diprogram. Ini benar-benar uang yang diciptakan untuk dunia digital. Oke, jadi kita udah tahu gimana AI bisa nyimpen uang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya AI bisa dapetin uang itu? Pendapatan mereka datang dari mana? Ada beberapa cara yang logis banget. AI bisa jadi semacam freelancer digital, nawarin keahliannya buat dapat bayaran. Atau bisa juga jadi trader otonom yang nonstop menganalisis data pasar. Tapi yang paling bikin mikir itu ekonomi mesin ke mesin. Biar gampang ngebayangin ya, kita pakai contoh mobil otonom deh. Pas kamu lagi nggak pakai, mobilnya bisa jalan sendiri jadi taksi, nagih ongkos pakai kripto, terus pakai uang itu buat bayar ngecas listriknya sendiri. Seluruh siklus ini jalan otomatis, tanpa campur tangan kita sama sekali. Kalau mesin udah bisa cari dan ngatur duitnya sendiri, ini dampaknya bukan cuma soal efisiensi loh, ini tuh pergeseran fundamental dalam cara ekonomi kita bekerja. Coba kita lihat deh beberapa efeknya. Yang pertama dan paling jelas itu soal kecepatan. Udah deh, lupain itu yang namanya nunggu konfirmasi bank sampai berhari-hari. Di ekonomi mesin, transaksi terjadi dan diverifikasi cuma dalam hitungan milidetik. Ini level efisiensi yang benar-benar baru. Ini membuka jalan buat yang namanya agen otonom. Bayangin, sebuah perusahaan yang isinya ya cuma kode. Entitas digital ini bisa punya properti, ngelola aset, bahkan bayar pajaknya sendiri secara otomatis. Tentu saja, ini juga langsung memunculkan seabrek pertanyaan hukum dan etika yang, wah rumit banget. Oke, potensinya emang luar biasa, tapi kita juga harus super hati-hati. Memberi kebebasan finansial ke AI itu datang bareng tantangan dan risiko yang signifikan banget, yang nggak bisa kita abaikan gitu aja. Ini dia nih kekhawatiran utamanya. Begitu sebuah AI ngendaliin sumber daya keuangannya sendiri, kemampuan kita buat ngontrol atau matiin dia jadi jauh lebih rumit. Kemerdekaan finansial itu bisa dengan cepat jadi kemerdekaan operasional. Terus, muncul pertanyaan hukum yang krusial. Kalau ada agen otonom yang bikin rugi, siapa yang tanggung jawab? Programmernya, pemiliknya, atau AI-nya sendiri? Jujur aja kerangka hukum kita sekarang belum siap buat ngejawab ini. Dan yang paling penting, keamanan. Gimana kalau ada AI jahat yang pakai duitnya buat tujuan berbahaya, misalnya nyewa hacker? Mekanisme apa yang kita punya buat ngadepin itu? Kita benar-benar perlu membangun semacam rem darurat yang andal langsung di dalam sistem ini. Pada akhirnya, ini kesimpulannya. Kita sedang bergerak melewati era di mana AI itu cuma alat yang kita pakai. Kita masuk ke era di mana AI adalah peserta aktif dalam ekonomi yang bisa membuat keputusannya sendiri. Jadi, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Hubungan kita dengan teknologi lagi bergeser dari pengguna dan alat jadi sebuah kemitraan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk menjadi mitra bisnis mereka?